warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu penentuan pH larutan asam lemah. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Definisi asam lemah adalah asam yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi atau disebut juga mempunyai derajat ionisasi yang kecil. Derajat ionisasi ini nanti lambangnya yang alfa. Contoh dari asam lemah adalah, sambil dihafalkan nama-namanya, CH3COOH ini adalah asam asetat atau asam cuka. H3PO4 adalah asam fosfat. HCN asam sianida, H2S asam sulfida, H2CO3 asam karbonat, HNO2 asam nitrit, dan HF itu asam fluorida. Ini adalah sebagian besar dari asam lemah yang sering terdapat dalam soal-soal kimia. Untuk menentukan besarnya pH itu sama dengan asam kuat, yaitu min log konsentrasi H+. Yang berbeda di sini adalah menentukan konsentrasi H+, rumusnya adalah akar Ka kali M. Atau ada juga konsentrasi H+ adalah alfa dikali M. Definisinya, Ka itu nanti adalah tetapan ionisasi asam. Sedangkan alfa itu adalah derajat ionisasi asam. Kemudian M itu adalah konsentrasi atau molaritas. Rumus M itu nanti ada N per V. N itu adalah mol, V itu adalah volume. Volumenya bisa satuannya mililiter atau liter. Pada rumus yang ini, satuannya ini mol per liter. Jadi volumenya harus dalam satuan liter. Jika menggunakan rumus yang panjang ini, M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. V di sini bersatuan mililiter. Kemudian gabungan antara alfa dan Ka bisa dituliskan seperti ini. Jika menentukan alfa adalah akar Ka dibagi M. Selanjutnya Ka itu menentukan kekuatan asam. Semakin besar nilai Ka, maka asam semakin banyak menghasilkan ion H+. Berarti semakin kuat sifat asamnya. Sebaliknya, semakin besar nilai alfa, alfa tadi adalah derajat ionisasi, itu disebutnya asam semakin encer. Jadi, jika ada asam yang pekat konsentrasinya, nilai alfanya mendekati 0. Kita mulai membahas contoh soal yang pertama tentang pH larutan asam lemah. Soal yang pertama kita diminta menentukan besarnya pH dari 200 ml larutan asam lemah 0,1 M jika diketahui besarnya Ka atau konstanta ionisasi asamnya sebesar 4 kali 10 pangkat min 9. Jika pada soal diketahui sudah dalam bentuk M, 0,1 M, maka volume yang 200 ml ini diabaikan. Jadi, bisa langsung mencari konsentrasi H+-nya dengan menggunakan rumus yang ada Ka-nya, yaitu akar Ka dikali dengan M. Ka-nya dimasukkan sebesar 4 kali 10 pangkat min 9. Lalu M-nya 0,1 kita ubah menjadi bilangan berpangkat 10 pangkat min 1.
Kemudian pangkatnya itu digabung 4 kali 10 pangkat min 10. Akarnya itu dihilangkan. Akar 4 adalah 2. Bilangan berpangkat 10 pangkat min 10, akarnya pangkatnya dibagi 2. Jadi 10 pangkat min 5M. Setelah mendapat H+, barulah ke rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log konsentrasi H+ nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Pangkatnya ini ke depan min 5 dengan min menjadi plus 5. Lalu yang belakangnya ditulis lagi min log 2. Inilah besarnya pH larutan asam lemah di nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Diketahui konsentrasi ion H+ dalam suatu asam adalah 10 pangkat min 2M. Dan tetapan ionisasi asam tersebut adalah 10 pangkat min 6. Jika pada soal ini terdapat Ka atau alfa, itu pasti golongan asam lemah. Jadi ini termasuk asam lemah walaupun tidak disebutkan jenis asamnya. Yang ditanyakan adalah berapa persenkah asam tersebut yang terurai atau terionisasi. Hubungan antara alfa dengan Ka tadi ada sudah disebutkan. Alfa sama dengan akar Ka dibagi dengan M. Jadi akar Ka-nya dimasukkan sebesar 10 pangkat min 6, lalu dibagi dengan M-nya, diketahui di soal 10 pangkat min 2. Jika dibagi, maka ini menjadi akar 10 pangkat min 4. Akarnya dihilangkan, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Atau bisa dituliskan menjadi 0,01. Selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa persen. Jadi di dalam satuan persen, maka 0,01-nya dikali dengan 100%, didapat hasilnya 1%. Jadi asam tersebut terurai sebanyak 1%. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga diketahui tetapan suatu asam Ha. Ha itu adalah lambang asam sebesar 10 pangkat min 5. Kita diminta menentukan besarnya pH larutan asam Ha tersebut dengan konsentrasi 0,01 M. Tetapan suatu asam tadi lambangnya adalah Ka. Maka kita menentukan besarnya konsentrasi H+ dengan menggunakan rumus yang ada Ka-nya. Berarti akar Ka kali M. Diketahui Ka-nya itu adalah sebesar 10 pangkat min 5. Lalu dikali dengan M. M-nya adalah 10 pangkat min 2. Jika digabung, pangkatnya menjadi 10 pangkat min 7. Dan jika akarnya ini dihilangkan, maka hasilnya adalah 10 pangkatnya dibagi 2. 7 dibagi 2 adalah min 3,5. Pada soal ini, bilangan berpangkatnya tidak apa-apa, bilangan desimal atau pecahan. Setelah H+, maka ke rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log H+-nya kita masukkan angka yang sudah didapat 10 pangkat min 3,5, maka ini pangkatnya
tinggal dipindah ke depan. Min ketemu min, hasilnya positif, maka pH-nya didapat 3,5. Kita lanjutkan soal nomor 4. Diminta menentukan besarnya pH larutan 2 mol HCOOH yang bervolume 5 liter jika HCOOH tersebut terurai sebanyak 20%. Di sini diketahuinya adalah mol dengan liter. Berarti dicari M-nya dulu dengan menggunakan rumus yang mol per volume dalam satuan liter. Molnya dimasukkan 2 per volumenya dalam satuan liter, langsung 2 per 5. Ini hasilnya adalah 0,4 M. Kemudian kata-kata ini terurai sebanyak 20%, itu maksudnya adalah derajat ionisasinya 20%, atau jika dibuat desimal adalah 0,2. Selanjutnya kita mencari konsentrasi H+ yang ada alfanya, berarti rumusnya alfa dikali M sama dengan alfanya dimasukkan 0,2, M-nya 0,4. 0,2 dikali 0,4 itu hasilnya adalah 0,08 M. Atau jika dibuat bilangan berpangkat menjadi 8 kali 10 pangkat min 2M. Terakhir adalah menentukan pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log konsentrasi H+-nya tadi didapat 8 kali 10 pangkat min 2, maka mencari pH-nya 2-nya ke depan, 2 min log 8. Inilah hasil pH untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang kelima. Pada soal yang kelima, kita diminta menentukan besarnya massa asam asetat yang diperlukan untuk membuat 200 ml larutan asam asetat dengan pH sebesar 2. Diketahui Ka-nya sebesar 2 kali 10 pangkat min 4, lalu ARC diketahui 12, H1O16. Asam asetat, kita ingat dulu rumusnya adalah CH3COOH. Maka langkah pertama kita menentukan MR-nya dulu. MR-nya berarti ini C-nya ada 2. 2 kali C ditambah H-nya ada 4 kali H ditambah O-nya ada 2 kali O sama dengan 2 kali C-nya 12, H-nya 1, O-nya 16. Jika dihitung ini mendapatkan MR-nya sebesar 60. Kemudian dari kata-kata ini pH sama dengan 2, itu kita bisa langsung menarik kesimpulan bahwa konsentrasi H+-nya pastilah sama dengan 10 pangkat min 2. Jadi kalau misalnya pH-nya 3, berarti konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 3. Misalnya pH-nya 5, maka konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 5. Lalu rumus konsentrasi H+ itu adalah yang ada Ka-nya itu adalah akar Ka kali M. H+-nya tadi sudah dapat 10 pangkat min 2 sama dengan akar Ka. Ka-nya juga sudah ada, yaitu 2 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanyakan di sini adalah M-nya. M belum diketahui. Untuk mempermudah menentukan besarnya M, maka akarnya ini kita hilangkan dengan cara semua dikuadratkan.
Jadi 10 pangkat min 2-nya dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 4. Lalu yang sebelah kanan akarnya saja yang hilang, angkanya tetap 2 kali 10 pangkat min 4 lalu dikalikan M. Jadi untuk menentukan besarnya M, 10 pangkat min 4 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat min 4 habis. Ini tinggal 1 dibagi 2 adalah 0,5 M. Setelah M didapat, maka kita ke rumus yang ada gram per MR-nya. Gram dibagi MR kali 1000 per V. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah massa. Massa itu adalah yang gram. Kalau mencari gram untuk memudahkannya, maka ini rumusnya tinggal dikali M kali MR kali V, lalu tinggal dibagi 1000. Jadi rumusnya ini, angkanya kita masukkan, M-nya didapat 0,5 kali MR-nya tadi sudah kita hitung 60, lalu dikali volumenya dalam mililiter diketahui di soal 200, kemudian dibagi dengan 1000. Nah ini nolnya pas, dicoret semua nolnya. Jadi hasilnya tinggal 0,5 dikali 6 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 6, satuannya gram. Oke. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang penentuan pH larutan asam lemak telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menentukan besarnya pH larutan berikut. Ada larutan HBRO dan ada larutan H2CO3. Kemudian yang kedua, kalian diminta menentukan berapa persen HCN yang terionisasi dalam larutan HCN. Ini berarti yang ditanya adalah alfa dalam satuan persen. Kemudian yang ketiga, kalian diminta menentukan massa asam asetat yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan asam asetat. pH-nya diketahui 1, AR-nya diketahui, dan besar Ka-nya juga diketahui. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang penentuan pH larutan asam lemak telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.